Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu polimer. Kita selalu dibahas polimer. Terlepas dari itu, banyak sekali polimer di sekitar kita, seperti karbohidrat, protein dan lemak dalam berbagai makanan, selulosa dalam kayu dan serat tumbuhan, serta DNA yang terpenting dalam hidup kita juga merupakan sebuah polimer. Batuan dalam bahan dapur misalnya, atau wol, kapas, dan juga kain sutra yang merupakan bahan pakaian, itu juga merupakan sebuah polimer. Lantas dari itu, apa itu polimer? Mungkin contoh-contoh tersebut sudah tidak asing, tapi polimer sendiri merupakan hal asing bagi kita. Nah, jadi polimer adalah suatu senyawa yang merupakan gabungan dari molekul-molekul kecil sehingga bangun dan strukturnya menjadi lebih besar. Sehingga terkadang polimer sendiri disebut dengan makro molekul, yaitu molekul yang besar. Struktur terkecil itu dinamakan dengan monomer. Singkatnya, jadi polimer adalah gabungan dari monomer yang banyak. Itu yang harus kita pahami dulu. Terlepas dari pengertian yang kita jelaskan tadi tentang polimer, tentu polimer tidak hanya satu jenis. Ada polimer berdasarkan asal polimer, reaksi pembentukan polimer, jenis monomer penyusunnya, dan sifat tahan terhadap panas. Oke, yang pertama saya akan jelaskan tentang asal polimer. Nah, menurut asalnya ini, polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah polimer alam, dan yang kedua adalah polimer sintetis. Nah, dari katanya sendiri, polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti amilum atau pati yang tersusun dari monomer glukosa yang terdapat pada biji-bijian, tepung beras. Yang kedua adalah polimer, misalkan polimer selulosa yang tersusun dari glukosa yang terdapat misalnya pada kayu, serat, atau sayuran. Dan contoh yang terakhir seperti protein yang tersusun dari asam amino yang terdapat misalkan pada telur, kedelai, dan susu atau daging. Nah, yang kedua adalah polimer sintetis. Polimer sintetis ini polimer yang dibuat oleh manusia berdasarkan kebutuhan atau kegunaannya masing-masing. Nah, contohnya seperti polietena yang terbentuk dari monomer etena yang terdapat pada pembungkus makanan, plastik misalnya, atau hal-hal yang berbau plastik. Yang kedua adalah polipropilena yang tersusun dari propena. Nah, contohnya seperti insulator kabel listrik atau botol plastik ya. Nah, itu juga merupakan polimer sintetis. Reaksi pembentukan polimer. Reaksi pembentukan polimer ini disebut dengan polimerisasi. Jadi polimerisasi adalah pembentukan monomer menjadi polimer. Molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul besar. Polimerisasi itu ada dua. Yang pertama adalah polimerisasi adisi, dan yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi adisi ini adalah reaksi pembentukan polimer yang berasal dari monomer yang memiliki ikatan rangkap atau senyawa tak jenuh. Contohnya seperti polietena, polipropilena, polistirena, poliisoprena, polipilil klorida, dan teflon. Nah, yang kedua adalah polimerisasi kondensasi, yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang memiliki gugus fungsi di ujung rantainya, seperti reaksi pembentukan protein, reaksi pembentukan nilon, dan bakelit. Nah, itu dinamakan polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi kondensasi ini juga dia akan menghasilkan molekul air. Nah, sementara polimerisasi adisi itu tidak ada efek lain ya. Itu adalah menurut reaksi pembentukan. Yang terakhir ini adalah polimer berdasarkan sifatnya terhadap tahan panas. Jadi ada beberapa polimer yang memang ketika terkena panas dia akan meleleh atau mencair, dan juga ada yang
tahan, seperti misalkan botol plastik ketika dipanaskan dia akan meleleh, atau wadah melamin yang jika terkena paparan panas dia tahan ya. Nah, yang tidak tahan terhadap panas ini dinamakan dengan termoplas, dan yang tahan panas dinamakan dengan termosetting. Termoplas ini contohnya seperti polietena, polipropilena, atau PVC, propilil klorida. Nah, sementara termosetting ini contohnya seperti melamin atau bakelit. Jadi ada polimer yang tahan panas dan ada polimer yang tidak tahan panas. Itulah jenis-jenis polimer yang telah saya sebutkan. Akhir saya akan menerangkan tentang betapa pentingnya polimer di sektor farmasi ini. Nah, sebagai bahan baku obat, bahan pengemas obat atau bahan pembuatan alat obat, jadi polimer ini banyak sekali tanpa kita sadari di bidang farmasi. Seperti misalkan CMC ini kan berasal dari selulosa, atau misalkan gum arang sebagai penyalut, kemudian pensuspensi atau emulgator, atau juga seperti PEG, polyethylene glycol, sebagai bahan dasar saraf atau suppositoria, gelatin yang digunakan untuk kapsul pengikat dan penyalut, insulin yang bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus. Nah, itulah kenapa kita harus benar-benar tahu tentang polimer, karena di farmasi ini banyak sekali menggunakan polimer. Bukan hanya di farmasi, tapi di lingkungan kita juga banyak menggunakan polimer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.